Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alila Septiani. Saya Muhammad Farid Surya. Saya Nabila Septiawarman. Saya Rizka Ramdhani. Dan saya Umani Fahlazna. Saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon mulai berkembang di Inggris pada abad 16 atau sering disebut sebagai common law. Nama lain dari hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau common law. Ciri utama sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan pada hukum tak tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh bunyi teks perundang-undangan, melainkan pada kemampuan mengali alat bukti dan peristiwa in case saat hakim mengadili perkara di pengadilan. Sistem ini dipraktikkan di beberapa negara antara lain Inggris, Wales, Australia, Nigeria, Kenya, Zambia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, dan beberapa negara timur jauh yaitu Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Eropa kontinental atau sering disebut juga dengan sistem hukum civil law yang tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia yang dimulai sejak abad ke-5 Masehi. Ciri sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan res stat, berkarakter administratif yang menganggap hukum adalah yang tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan atau yang tertulis. Sistem hukum ini biasanya lebih mengutamakan kepastian hukum dan formalitas. Karena itu kemudian menginspirasi lahirnya asas legalitas dalam sistem peradilan. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam merupakan satu sistem yang pelaksanaan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam lebih mengutamakan kepada ketaatan umatnya dalam menjalankan perintah larangan hukum Islam ini. Karena berdasarkan kepada wahyu dan sunnah, maka hukum Islam dasar hukumnya cenderung statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen atau perubahan seperti mana yang dilakukan pada hukum sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Hukum Islam dalam arti relasi sosial terus dilaksanakan umatnya dengan kuat tanpa peran penegak hukum. Bagi umatnya yang hidup di negara yang tidak menganut paham negara Islam atau teokrasi atau yang memisahkan antara agama dan negara. Sistem hukum komunis. Sistem hukum komunis merupakan suatu sistem yang kedaulatan negara merupakan nilai penting dalam hukum internasional. Negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Komunisme menandaikan adanya prinsip kesetaraan dalam hubungan antar negara. Akan tetapi terdapat kontradiksi dalam pelaksanaan sistem hukum komunisme tersebut, yaitu mereka mengandaikan adanya karakter kelas dalam sistem hukum internasional. Hal ini berkaitan karena ajaran yang dianut oleh Karl Marx bahwa negara merupakan personifikasi dari kelas penguasa. Akan tetapi, paham komunisme sebenarnya memiliki perhatian utama pada kesejahteraan manusia itu sendiri, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Karl Marx. Sistem hukum campuran. Sistem ini merupakan sistem hukum kombinasi atau disebut juga dengan mixed system, di mana sistem ini memadukan antara unsur-unsur dari sistem hukum civil law, sistem hukum common law, dan hukum Islam sebagai basis fundamental mayoritas masyarakat. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan, di mana setelah mereka merdeka, mereka masih menggunakan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat pada saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara bagian Louisiana yang menggabungkan antara sistem hukum sipil dan common law. Selain itu, sistem hukum campuran juga digunakan di negara Afghanistan, di mana mereka mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariat. Sistem hukum kontinental, hukum Islam, dan hukum adat di Indonesia. Di dalam sejarahnya, sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda atau Eropa kontinental, atau dikenal juga dengan civil law. Indonesia sendiri telah menundukkan dirinya untuk menganut sistem hukum sipil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Sistem hukum sipil juga menjadikan para hakim sebagai corong undang-undang seperti yang telah disebutkan oleh Montesquieu. Artinya, para hakim hanya menegakkan hukum yang terdapat di dalam undang-undang. Sementara itu, kehadiran hukum Islam
Islam dan hukum adat di Indonesia adalah untuk mengatasi apabila terjadinya kesenjangan dari dianutnya sistem sivil. Hukum Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Penerimaan hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan sistem hukum Islam semakin besar pasca berlakunya otonomi daerah, di mana daerah mulai berlomba-lomba mengatur sendiri segala urusan daerahnya masing-masing. Majelis Ulama Indonesia diakui pendirian badan-badan yang lain seperti Badan Amil Zakat Nasional. Majelis Ulama Indonesia yang pertama kali didirikan adalah Majelis Ulama Jawa Barat pada tahun 1958. Selanjutnya, hukum adat dan kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut pasal 18B ayat 2 Amandemen UUD 1945 menyebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat juga memiliki peran strategis dalam pembentukan jurisprudensi hukum oleh hakim di pengadilan. Perkembangan hukum melalui jurisprudensi ini akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuh berkembangnya hukum adat tersebut. Selanjutnya ada struktur hukum di Indonesia. Struktur hukum di Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Ada beberapa lembaga-lembaga hukum di Indonesia, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi, yang biasa kita sebut dengan MK. Dalam penjelasan umum UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang 16 ketatanegaraan dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Yang kedua, adanya Mahkamah Agung yang biasa kita sebut dengan MA. Dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang 17, dan yang terakhir, kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, adanya kejaksaan. Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Yang keempat, adanya kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara universal. Tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban, peace and order maintenance, dan penegakan hukum, law enforcement. Yang kelima, adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa kita sebut dengan KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dikatakan bahwa KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. TPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk pada KUHP
sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Ayat 1 yang menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keenam, adanya Komisi Yudisial yang biasa kita sebut dengan KAI. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan check and balance, walau Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, adanya Komnas HAM. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Yang ke-8 adanya advokat. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia yang biasa disebut dengan AAI, pada bab 1 pasal 1 ayat 1, anggaran dasar AAI, advokat, didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara praktek, dan para konsultan hukum. Sejalan dengan Kode Etik Advokat pasal 1 huruf A bawah, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik sebagai advokat pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum.